Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mahasiswa semuanya mungkin agak aneh ya, kita pembekalannya itu saya upload lewat YouTube. Jadi memang ada beberapa mahasiswa yang belum pembekalan KKN dan PPL. Jadi ini saya fasilitasi saja lewat video, jadi nanti bisa dilihat berkali-kali gitu. Jadi untuk yang PPL ini akan saya bahas dulu, kemudian baru untuk KKN. Pertama kali untuk PPL, jadi pada tahun ini untuk PPL kita ada beberapa modifikasi terkait dengan PPL, yaitu kita memfasilitasi bagi teman-teman sekalian yang sudah mengajar untuk bisa melaksanakan PPL di tempat masing-masing. Jadi pertama kali syarat untuk PPL yang sudah mengajar adalah sudah mengajar minimal 2 semester. Jadi yang belum mengajar selama minimal 2 semester tidak diperkenankan untuk menempuh PPL model yang sudah mengajar. Itu. Kemudian untuk yang belum mengajar maka harus PPL reguler sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Jadi pada saat ini saya akan membahas terkait dengan PPL untuk yang sudah mengajar. Jadi ini langsung saja saya persingkat saja. Baik, saya jelaskan dulu terkait dengan PPL di 2021 Universitas PGRI Argopuro. Untuk PPL, kita ada 4 tahapan yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Tahapan pertama itu adalah pendaftaran, tahapan kedua pelaksanaan, tahapan ketiga evaluasi, dan tahapan keempat adalah penerbitan sertifikat tanda telah melaksanakan PPL. Di mana tahapan pelaksanaan PPL ini sama dengan tahapan pelaksanaan KKN. Jadi, di dalam tahapan pertama itu adalah mahasiswa melaksanakan pendaftaran kepada LP4M Universitas PGRI Argopuro Jember. Setelah melaksanakan tahapan pertama, maka mahasiswa akan melaksanakan pembekalan PPL dan juga pembekalan KKN. Bentuk-bentuk pembekalan itu ada berbagai macam. Yang pertama itu adalah pembekalan langsung secara online, ada juga pembekalan secara offline, tapi sesuai dengan protokol kesehatan, dan ini yang terbaru adalah pembekalan untuk secara virtual melalui video. Setelah pembekalan, silakan melaksanakan tahapan pelaksanaan, di mana tahapan pelaksanaannya itu adalah mahasiswa melaksanakan kegiatan PPL di sekolah. Jadi, jika mahasiswa sudah mengajar, bisa melaksanakan di sekolah tempat mengajar. Ini juga kami fasilitasi untuk sebagai solusi bagi mahasiswa yang sudah mengajar, tidak mungkin kami tempatkan di tempat PPL di sekolah lain, kayak gitu. Kemudian pada tahapan pelaksanaan, nanti mahasiswa, ini yang patut dicatat, adalah wajib melaksanakan 5 kali tatap muka, 5 kali pertemuan. Di mana pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah pertemuan terkait dengan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian pertemuan kelima itu adalah pertemuan yang didokumentasikan dan nanti akan dinilai oleh dosen pembimbing lapangan sebagai ujian PPL. Dan nanti di pertemuan kelima itu didokumentasikan dalam bentuk video. Itu ya. Setelah pelaksanaan, itu adalah tahapan evaluasi, di mana tahapan evaluasi ini mahasiswa membuat laporan, kemudian laporan itu nanti akan dievaluasi oleh dosen pembimbing lapangan. Setelah tahapan evaluasi, masuk ke tahapan keempat adalah penerbitan sertifikat,
di mana penerbitan sertifikat ini adalah bukti bahwa mahasiswa telah melaksanakan PPL dan KKN. Nanti mahasiswa akan mendapatkan sertifikat PPL tersendiri dan sertifikat KKN tersendiri. Dari sertifikat itu akan mempunyai nilai. Jadi nilai itu berupa nilai akhir pelaksanaan program PPL maupun KKN. Tujuan dari sertifikat itu adalah kami memfasilitasi agar misalnya mahasiswa kami lupa untuk menginputkan nilai lah, itu bisa untuk sebagai bukti kalau mahasiswa telah melaksanakan program PPL maupun KKN. Kemudian tahapan kedua di pelaksanaan yang tadi, baik, untuk tahapan 2 pelaksanaan yang tadi itu, di tahapan kedua itu ada 4 luaran yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa. Yang pertama itu adalah mempersiapkan perangkat. Jadi perangkat itu nanti untuk digunakan pada saat pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kemudian membuat media berupa video. Video ini misalnya gini, misalnya mahasiswa membuat video tentang cara mencuci tangan, nah itu divideokan. Kemudian video tentang misalnya menyanyi, praktek menyanyi ataupun menari, lah itu divideokan sebagai media yang harus diberikan kepada peserta didik. Dan yang ketiga adalah video pembelajaran. Jadi video pembelajaran ini pada pertemuan kelima, silakan nanti di video, kemudian dari videonya itu di-upload di YouTube. Jadi nanti kedua video ini di-upload di YouTube. Dan untuk video pembelajaran, kami minta tanpa adanya proses editing. Jadi murni pelaksanaan pembelajaran. Dan ini video pembelajaran maksimal 25 menit. Jadi cukup 20 sampai 25 menit. Bagaimana untuk video pembelajarannya? Jadi ini hanya simulasi pembelajaran, bukan pembelajaran secara penuh. Jadi waktu selama 25 menit itu manfaatkan sebaik-baiknya mulai dari pembukaan, kegiatan inti, sampai pada kegiatan penutup. Jadi itu ya. Setelahnya itu baru tahapan pelaporan. Jadi mahasiswa membuat laporan sesuai dengan panduan yang kami berikan. Nanti laporan itu cukup ditandatangani oleh mahasiswa, dosen pembimbing lapangan, kepala sekolah. Jadi tidak perlu tanda tangan kepala LPPM lagi. Jadi kalau format lama memang ada tanda tangan kepala LPPM, jadi untuk format yang terbaru cukup maksimal di kepala sekolah. Bagaimana kalau perhatikan atau mahasiswa yang PPL adalah kepala sekolah, itu bisa minta tanda tangan pejabat di atasnya, misalnya yayasan, kayak gitu ya. Jadi itu adalah tahapan kedua di pelaksanaan. Saya ulangi lagi, perangkat. Perangkat itu adalah RPP, berupa RPP, nanti ditaruh di laporan, di bagian lampiran laporan. Dan formatnya itu adalah menyesuaikan dengan format yang ada di sekolah atau di satuan pendidikan masing-masing. Kedua, tugasnya adalah membuat video pembelajaran. Video pembelajaran misalnya video cuci tangan dan lain-lain. Dan nanti diupload di YouTube. Ketiga adalah membuat video pembelajaran selama 20-25 menit. Dan terakhir adalah laporan. Baik, langkah selanjutnya adalah pelaporan. Terkait dengan pelaporan, mahasiswa bisa melihat dari pedoman PPL. Saya share screen dulu terkait dengan pedoman PPL. Jadi untuk pedoman PPL, untuk pelaporan bisa melihat di bab 5. Cukup lihat di bab 5 praktek pengalaman lapangan mandiri guru. Di situ ada persyaratannya. Persyaratannya adalah misalnya guru aktif, yang sudah menyelesaikan pembelajaran selama 2 semester dan lain-lain. Kemudian kegiatannya ini ada 1, 2, 3. Nah, ada 3 kegiatan, melaporkan pembelajaran minimal 4 kali, sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Kemudian membuat video konten media pembelajaran, misalnya video menyanyi balonku,
video paduan CB untuk mahasiswa PLB, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, melaksanakan ujian PPL dengan langkah-langkah yang telah kami susun sebagai berikut. Nah, nanti untuk laporan cukup membuat eh, empat bab. Pertama adalah pendahuluan, yaitu latar belakang, tujuan sasaran, profil, kegiatan pembelajaran. Jadi dijelaskan ya nanti tatap muka pertama itu kegiatannya apa, dan tatap muka kedua sampai ke 5. Nah, kemudian RPP ini diletakkan di lampiran. Jadi gitu ya. Nah, nanti ini lampirannya hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 lampiran itu ya. Kemudian nanti ada video. Videonya itu bisa dilihat nanti di lampiran 4. Jadi ada video yang harus diupload di YouTube. Kemudian nanti akan dicek oleh dosen pembimbing lapangan. Untuk format upload videonya, ini misalnya kayak gini. Nah, ini ada lampiran 14, bisa dilihat. Format bukti unggah video, nanti nama, NIM, program studinya, dan itu diisi ya. Kemudian di screenshot hasilnya, ini videonya, kemudian URL. URL-nya ditaruh di sini, alamat URL video. Nah, nanti videonya akan dicek oleh dosen pembimbing lapangan, dan setelahnya akan dinilai. Tuh, misalnya kayak gitu. Itu tadi adalah terkait dengan PPL. Kemudian untuk terkait dengan KKN, ini akan saya jelaskan secara singkat juga. Saya share screen dulu terkait dengan pedoman KKN. Terkait dengan KKN, jadi KKN pada tahun 2021 ini itu juga mengalami modifikasi dengan adanya pandemi COVID. Jadi pada saat pandemi COVID ini, mahasiswa bisa melaksanakan KKN itu dengan cara mandiri, bisa dilaksanakan di daerahnya sendiri-sendiri. Ini kami fasilitasi agar untuk mengurangi mobilitas, jadi lebih aman untuk mahasiswa. Jadi untuk pelaksanaan KKN terkait dengan yang terbaru di 2021, KKN bisa dilaksanakan oleh mahasiswa sendiri ataupun berkelompok. Jika mahasiswa itu melaksanakan sendiri, maka nanti wajib melaksanakan program kegiatan pengabdian masyarakat sebanyak 3 program, minimal 3 program. Kalau dilaksanakan dengan secara berkelompok, itu adalah maksimal melaksanakan kegiatan 5 kegiatan. Jadi jika individu 3 kegiatan, kalau berkelompok 5 kegiatan. Itu ya. Kegiatannya apa saja? Kegiatannya ada 1, 2, 3, 4 tema kegiatan, yaitu kegiatan kemanusiaan, kewirausahaan, proyek desa, dan pendidikan. Jadi misalnya ingin melaksanakan kegiatan kemanusiaan, jadi misalnya melaksanakan donor darah, adanya relawan COVID, dan mungkin desa tangguh. Itu ya, itu misalnya adalah kegiatan eh, kemanusiaan. Jadi misalnya mahasiswa ingin melaksanakan kegiatan kewirausahaan, itu bisa. Misalnya edukasi bisnis manajemen, pemasaran produk, dan lain-lain. Atau proyek di desa, misalnya kegiatannya membantu perangkat desa selama pandemi, atau membantu pendataan untuk masyarakat miskin, itu bisa. Atau di sektor pendidikan. Nah, ini banyak yang diambil di sektor pendidikan. Jadi misalnya dari PPL dilaksanakan juga lanjut ke program KKN. Jadi bisa membantu sekolah dalam sarpras dan teknologi pembelajaran, edukasi COVID di lingkungan sekolah, pembuatan media informasi komunikasi di sekolah. Dan ini bisa dikembangkan oleh mahasiswa. Misalnya untuk yang di bidang pendidikan,
mahasiswa membuat lomba siswa antar sekolah. Misalnya lomba mewarnai itu boleh. Jadi bisa dianggap sebagai kegiatan KKN. Kemudian membuat workshop, misalnya pembuatan workshop tentang daur ulang sampah itu bisa. Atau misalnya ingin pelatihan untuk guru-guru sekolah atau pelatihan terhadap eh, wali murid, eh, pengadaan tong sampah, pengadaan bak cuci tangan, pengadaan hand sanitizer kayak gitu itu boleh. Itu masuk di dalam lingkup pendidikan. Jadi mahasiswa kami perkenankan untuk membuat program yang semenarik mungkin. Di mana nanti terkait dengan laporan itu disesuaikan dengan nanti panduan laporannya akan kami kirim dan itu laporannya wajib ada video. Jadi misalnya ada yang KKN secara berkelompok, itu kan ada 5 kegiatan. 5 kegiatan itu direkam dan dijadikan satu video. Mungkin bisa menjadi video berdurasi 20 menit gitu ya. Nanti itu dikumpulkan kepada LPPM. Jadi beda dengan yang PPL, kalau PPL tadi diupload di YouTube, kalau KKN itu di filenya diserahkan kepada LPPM. Nah, itu eh, terkait dengan KKN nanti bisa langsung ditanyakan kepada Bapak Hendrik gitu ya. Tuh, terkait dengan panduan untuk KKN ini adalah misalnya berkelompok, jadi cukup satu laporan. Kalau individu berarti cukup satu laporan. Tapi kalau PPL itu adalah bersifat individu, jadi hanya satu orang satu laporan. Kalau KKN misalnya itu dilaksanakan berkelompok, itu nanti cukup satu laporan kayak gitu. Jadi saya ulangi lagi untuk KKN itu ada bisa dilaksanakan secara berkelompok, bisa dilaksanakan secara individu. Jika itu berkelompok, maka maksimal satu kelompok 5 orang dan kegiatannya adalah 5 kegiatan. Jika individu adalah 3 kegiatan. Kegiatannya bisa sisi kemanusiaan, kewirausahaan, proyek desa, ataupun pendidikan. Jadi nanti bisa membuat kegiatan sekreatif mungkin. Misalnya lomba mewarnai, atau misalnya pelatihan, kayak gitu, itu bisa ya. Itu terkait dengan PPL dan KKN. Kami harapkan untuk pelaksanaan PPL dan KKN sebenarnya sudah dimulai di bulan Juli 2021 dan harapan kami di bulan November itu sudah masuk laporan. Bagi teman-teman mahasiswa yang baru penerjunan bisa kami toleransi sampai pengumpulan di bulan Desember 2021 karena di bulan Januari itu kami harus sudah memasukkan nilainya. Jadi mohon menepati waktu itu ya. Jadi jangan sampai telat karena nanti berhubungan dengan pengumpulan nilai. Itu saja dari saya terkait dengan PPL dan KKN. Mohon maaf jika ada salah. Jika memang ada pertanyaan nanti bisa langsung tanya di WA, bisa di lewat grup ataupun di lewat Japri gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.